Seberapa dekat seks dengan kehidupan generasi muda saat ini? Selama saya pelayanan di generasi muda, dan karena saya saat ini masih muda, saya punya banyak sekali teman-teman di generasi saya, dan saya tahu kehidupan mereka. Selama saya membuka ruang konseling, menjadi konselor, saya menemukan banyak sekali kasus free sex, dan 80% dari kasus yang saya tangani itu adalah kasus free sex, baik yang baru melakukan atau sudah bertahun-tahun melakukan, bahkan ada juga yang sudah sampai hamil, sudah sampai melahirkan juga ada, dari umur 16-15 tahun sampai umur 27, 28, 29 tahun. Intinya dari umur belasan tahun sampai hampir kepala tiga, menurut saya yang masih disebut generasi muda, saat ini sudah lekat sekali dengan yang namanya hubungan seks atau seks di luar nikah. Kenapa itu semuanya bisa terjadi? Karena memang hari-hari ini modernisasi berpengaruh besar di dalam peradaban manusia. Orang bisa mengakses video-video yang tidak baik itu dari handphone kita dengan aplikasi-aplikasi, dan itu sangat mudah sekali. Itu juga berpengaruh terhadap kedagingan manusia, dan itu menyebabkan banyak generasi muda yang akhirnya jatuh di dalam dosa free sex atau dosa seksual. Nah, 90% dari anak-anak muda yang konseling dengan saya itu adalah kaum Hawa atau perempuan. Sisanya 10% itu adalah kaum Adam atau laki-laki. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena saya melihat perempuan itu mereka lebih cenderung terpaksa ketika mereka berhubungan seks. Entah karena takut ditinggal, entah karena takut hubungan mereka tidak akan harmonis lagi, entah karena ditekan, entah karena ketakutan yang lainnya. Tetapi mereka pada umumnya itu sebenarnya tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Sangat berbeda sekali dengan teman-teman pria, mohon maaf sekali ya. Kebanyakan teman-teman pria lebih menikmati dibandingkan menyesali. Sekalipun ada penyesalan, tetapi penyesalannya itu kalah dengan kenikmatannya. Jadi lebih sedikit orang yang konseling ingin sembuh dari kejatuhan dosa mereka, dari kecanduan seksual mereka, karena mereka masih ingin mencoba lagi dan lagi. Bahkan ada beberapa yang berkata kepada saya, kebanyakan laki-laki itu mereka ingin berhenti melakukan perbuatan perzinahan atau seks di luar nikah ketika mereka sudah menikah. Jadi intinya kalau mau ditanya seberapa dekat free sex dengan generasi muda saat ini, sangatlah dekat sekali, sangatlah lekat sekali. Bahkan di kota-kota besar ini sudah menjadi hal yang biasa. Mereka tidak melihat ini sebagai dosa lagi, dalam tanda kutip ya, tidak melihat ini sebagai dosa lagi, melainkan menjadi salah satu bumbu-bumbu di dalam kehidupan anak-anak muda saat ini yang sedang berpacaran. Bahkan orang yang tidak berpacaran saja sangatlah mudah sekali melakukan hubungan seks di luar nikah, baik dengan sahabat, dengan teman, atau dengan cara-cara lain. Menurut survei, orang yang rutin melakukan hubungan seks ketika sudah menikah
keluarga mereka akan lebih harmonis. Ketika orang yang bisa menjaga kualitas hubungan seks di dalam kehidupan rumah tangga, maka hidupnya akan lebih bahagia, hidupnya akan lebih sukacita, akan lebih semangat menjalani kehidupan, akan lebih saling memberikan perhatian dan kasih sayang. Karena memang seks di dalam hubungan rumah tangga itu akan menambah benih-benih cinta dan kasih sayang. Jadi seks itu sangatlah berpengaruh sekali terhadap kualitas hubungan orang yang sudah menikah. Nah, kalau seks terhadap kualitas hubungan pacaran itu sebaliknya. Pengaruhnya itu ada, tetapi pengaruh yang buruk. Orang yang sedang pacaran itu mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling tertariklah satu dengan yang lain. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan benih-benih cinta bahkan kepada orang yang sebelumnya tidak saling sayang dan tidak saling cinta. Nah, ketika mereka berhubungan seks, itu bukan cinta lagi yang mempertahankan hubungan mereka. Yang membuat mereka bahagia bukan cinta lagi, melainkan hubungan seks. Nah, banyak orang yang mau berhenti dari kehidupan free sex mereka, justru malah membuat kehidupan pacaran mereka juga berhenti. Kenapa? Karena mereka mempertahankan hubungan bukan dengan cinta, tetapi dengan seks. Artinya apa? Seks itu merusak kualitas hubungan pacaran. Seks itu merusak kualitas hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita mengingat nih peristiwa tentang Adam dan Hawa, mereka diciptakan kemudian ditempatkan di Taman Eden. Tuhan Yesus Allah itu sangatlah menyayangi mereka, sangat mengasihi, mencintai mereka. Sampai pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dosa itu yang merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Yang tadinya saling mencintai, yang tadinya saling menyayangi, kemudian rusak oleh dosa. Seks di dalam pernikahan itu tidak dosa, makanya menimbulkan keharmonisan, menimbulkan berpengaruh positif terhadap kehidupan rumah tangga. Tetapi seks di luar nikah itu adalah dosa, sehingga membuat kehidupan manusia rusak, kualitas hubungan menjadi rusak, pacaran menjadi rusak, yaitu karena dosa. Jadi apakah seks berpengaruh terhadap kualitas hubungan pacaran? Jelas. Tetapi pengaruhnya buruk terhadap kualitas hubungan pacaran. Di dalam Alkitab itu tidak diatur di umur berapa anak muda Kristen itu boleh berhubungan seks. Tetapi di dalam Alkitab orang yang sudah berhubungan seks itu harus sudah menikah. Karena orang yang belum menikah kemudian mereka berhubungan seks, mereka jatuh dalam dosa perzinahan. Ada banyak sekali ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai di Perjanjian Baru yang mengatakan jangan berzinah. Tetapi apakah Tuhan membenci orang-orang yang berzinah? Tidak. Tuhan justru saat ini sedang mencari orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa, untuk Tuhan basuh, untuk Tuhan perbaiki, untuk Tuhan ubah hidupnya. Jadi orang-orang yang saat ini sedang jatuh di dalam dosa, kamu saat ini sedang dicari Tuhan. Tuhan sedang mencarimu. Jadi jangan merasa bahwa kamu itu sudah kotor sekali, jangan merasa bahwa kamu itu sudah hina sekali. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 4-11, teman-teman bisa baca di rumah. Tuhan itu bertemu dengan seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzinah. Nah, di dalam Perjanjian Lama nih, orang-orang yang ketahuan berzinah itu dirajam batu sampai mati. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata, siapa orang
yang belum pernah berbuat dosa, silahkan kamu ambil batu, kemudian lemparkan batu itu yang pertama. Jadi orang yang pertama lah intinya, melemparkan batu ke perempuan tersebut. Satu persatu orang yang ada di tempat tersebut kemudian pergi. Kenapa mereka pergi? Karena mereka menyadari bahwa mereka juga pernah berbuat dosa. Jadi orang yang berbuat dosa itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Bukan berarti saya membenarkan perbuatan dosa, tidak sama sekali. Tetapi saya tidak akan menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Yang saya tahu, orang yang berbuat dosa itu harus ditegur, baik dengan teguran yang lemah lembut maupun dengan teguran yang keras, supaya berbalik dan kembali lagi kepada Tuhan. Sebelum kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang belum bertobat, hiduplah seperti kamu besok mau mati, mau dipanggil Tuhan, supaya kamu sadar bahwa hidup di dunia ini sementara dan kamu akan segera bertobat, segera membawa dirimu kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan sedang menunggumu saat ini. Tuhan hari ini sedang menunggumu di tempat yang paling indah, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Jadi pulanglah nak, jangan bersembunyi, jangan lari. Jika kamu merasa kotor, justru ini waktunya kamu datang, karena Tuhan yang akan bersihkan hidupmu. Kalau kamu terus di dalam kehidupanmu saat ini, maka hidupmu tidak akan pernah berubah. Hidupmu tidak akan pernah menjadi berkat. Ini waktunya kamu berhenti dari segala macam dosa-dosa yang kamu alami saat ini. Sekalipun proses itu tidak mudah, sekalipun pasti akan ada yang menertawakanmu, ada yang akan mengancammu, ada yang akan meninggalkanmu. Tetapi lebih baik ditinggalkan semua teman daripada hidup jauh daripada Tuhan. Tuhan tetap sayang kamu sekalipun kamu jatuh dalam dosa. Bedanya, kamu yang gak sayang sama Tuhan kalau kamu terus jatuh dalam dosa. Tapi kalau kamu mau kembali lagi sama Tuhan, artinya kamu sayang sama Tuhan. Tuhan sudah rela mati di kayu salib karena Dia sangat sayang sama kita. Jadi jangan sampai pengorbanannya di kayu salib kamu sia-siakan dengan kamu terus hidup di dalam dosa. Hidup ini untuk melayani Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Jadi mari berikan tubuh jiwa roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus